Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Neural Network atau ANN. ANN ini dia adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem itu dapat merespon perubahan variabel lingkungan yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis yang terkhusus pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Nah, untuk algoritma yang paling populer digunakan dalam ANN ini adalah supervised learning. Namun, itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menggunakan ANN untuk algoritma semi supervised dan juga unsupervised learning. Karena model ANN ini dia terinspirasi oleh saraf biologis manusia, maka arsitekturnya dibuat sedemikian rupa untuk meniru struktur otak manusia, yang dimana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuk yang kompleks dan juga non-linear. Untuk neuron dalam tubuh manusia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dendrites, sel body, dan juga axon. Untuk dendrites ini dia merupakan sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh si weight-nya atau bobotnya. Kemudian untuk sel body dia merupakan tempat komputasi sinyal yang masuk dan weight-nya sendiri menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan ke neuron lainnya. Sedangkan axon itu merupakan bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. Berdasarkan penjelasan tadi, ANN ini dapat kita representasikan menjadi 3 bagian, yaitu layer input, layer output, dan juga hidden layer, yang memproses masukan dari layer input menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh layer output. Kemudian, hasil dari masing-masing hidden layer ini disebut sebagai equation atau not value. Untuk gambarnya seperti ini untuk dari arsitektur si ANN. Dia ada input layer, ada hidden layer, dan juga ada output layer. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya dia memiliki kemampuan untuk mempelajari pola nonlinear yang kompleks. Terus dia juga toleransi terhadap data yang noisy. Terus dia memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Terus dia juga adaptif dan dia sebagai dasar untuk model yang lebih canggih. Untuk model yang lebih canggih seperti CNN dan juga RNN. Untuk kekurangannya yaitu dia membutuhkan data training yang besar untuk mencapai kinerja yang baik dan menghindari overfitting. Terus dia juga membutuhkan daya kompresi yang signifikan. Terus dia juga rentan terhadap overfitting dan dia memiliki banyak hyperparameter untuk kita setel. Untuk hyperparameternya seperti jumlah layer, jumlah neuron per layer, fungsi aktivasi yang akan kita gunakan, learning rate yang akan kita tentukan, terus batch size-nya berapa, dan lain sebagainya. Lalu ada perseptron. Perseptron ini adalah unit dasar dari ANN yang pertama kali dikenalin oleh Bapak Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Ini merupakan model neuron buatan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi linear. Yang artinya perseptron ini dirancang untuk membedakan antara dua kelas, seperti 0 dan 1, min 1 dan 1, yang dapat dipisahkan oleh sebuah garis lurus atau hyperplane dalam dimensi yang lebih tinggi. Untuk langkah-langkah dari perseptron ini ada 6 langkah. Untuk langkah ada 7 langkah berarti ya. Untuk langkah nolnya itu kita akan menginisialisasi semua bobot atau di sini tandanya adalah W dan juga bias yaitu B. Untuk memudahkan kita, maka kita akan men-set bobot dan juga biasnya menjadi sama dengan 0. Lalu untuk learning rate pada umumnya dia antara range 0 sampai dengan 1. Tapi bisa juga lebih dari 1, tapi itu jarang banget. Terus langkah selanjutnya itu langkah 1. Itu kita selama kondisi stop tidak terpenuhi, maka lakukan langkah 2 sampai dengan 6. Terus langkah kedua, untuk setiap pasangan vektor input dan juga target output, nah S ini merupakan vektor inputnya, terus target outputnya itu adalah si T ini. Maka kita akan lakukan langkah 3 sampai dengan 5. Untuk langkah ketiga, kita akan set aktivasi inputnya, yaitu vektor inputnya, ini isi S, kita jadikan XI sama dengan SI. Lalu langkah keempat yaitu kita akan menghitung outputnya,
yang dimana Y ini itu sama dengan bias atau si B ditambahkan sigma bobot dikalikan dengan inputnya si X, WI dikalikan XI. Nah, ini merupakan fungsi aktivasinya. Untuk fungsi aktivasinya ada banyak sebenarnya. Ada step function, ada sigmoid function, ada ReLU, ada Leaky ReLU. Tapi di sini kita akan menggunakan ini. Ini merupakan ternary threshold function. Yang dimana Y-nya itu akan sama dengan 1 jika Y-nya lebih besar dari theta atau thresholdnya. Terus Y sama dengan 0 jika Y-in diantara min theta dan juga theta. Terus Y sama dengan min 1 jika Y-nya lebih kecil daripada theta atau si thresholdnya. Langkah kelima, kita akan mengupdate nilai bobot dan juga biasnya jika terjadi error. Nah, error ini terjadi jika Y-nya ini tidak sama dengan T, yaitu Y yang dihasilkan ini tidak sama dengan target output-nya. Maka, kalau misalnya terjadi error, kita akan memperbarui nilai bobot dan juga biasnya. Untuk memperbarui nilai bobot, kita akan menggunakan fungsi ini, yaitu di mana bobot baru sama dengan bobot lama ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan T dikalikan dengan XI. Terus biasnya juga sama, bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan learning rate dikalikan dengan T. Selain itu, kalau misalkan tidak terjadi error, maka tidak ada perubahan untuk bobot dan juga biasnya. Terus langkah terakhir yaitu langkah 6, kita akan mengecek kondisi stopnya. Jika tidak ada bobot yang berubah pada step 2, maka stop. Selain dari itu kita akan lanjutkan prosesnya, yaitu kita akan ulang dari langkah kedua. Kita langsung ke contoh studi kasusnya. Di sini ada tinggi tanaman, ada kebutuhan air. Ini ada 1, ini ada X2. Nah, target kelas ini dia bermakan T atau target outputnya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Pertama, di sini kan langkah 0 kita akan menginisialisasi. Nah, ini X1 sama dengan tinggi tanaman, X2 sama dengan kebutuhan air. Terus bobot awalnya kita akan set jadi 0 aja. Dan juga bobot bias awalnya kita jadikan 0. Ini merupakan W1, ini W2. Ini W1, ini W2 ya. Terus kita set learning rate-nya itu 0,8. Dan juga threshold-nya kita set sebagai 0,5. Ini bebas kalian aja, kalian yang nentuin atau bisa ditentuin dari soal biasanya. Kita akan masuk ke epoch yang pertama. Kita akan menghitung sini ya. Kita akan setiap pasangan vektor input dan juga target output. Kita menghitung semua data yang ada di sini untuk melatih si ANN-nya. Yang pertama itu ada data ke-1, yang dimana X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 6. Lalu kita akan mencari si Y-in-nya, yang dimana Y-in itu sama dengan B ditambah sigma WI dikalikan dengan XI. Ini ya rumusnya. B itu yang dimana B ini sama dengan 0, 0 ditambah sigma W1 dikalikan X1, 0 dikalikan X1, 5, ditambah W2 yaitu 0 dikalikan dengan X2 yaitu 6. 0 ditambah 0 tambah 0 hasilnya kan sama dengan 0. 0 ya. Nah, kita lihat di fungsi aktivasi tadi. Kalau Y sama dengan 0, Y ini sama dengan 0, maka dia masuk di sini ya.
yaitu ini ya, y ini kan sama dengan 0 kan, maka y nya sama dengan 0 karena nilai y nya berada di antara min threshold, min theta, dan juga theta, yang dimana theta nya itu thresholdnya yaitu 0,5, yang dimana di antara min 0,5 dan juga 0,5, sehingga y sama dengan 0. Sedangkan target kelasnya itu sama dengan 1. Berarti tidak terjadi perbedaan kan di antara y sama dengan t. Y sama t-nya ini terjadi perbedaan. Maka dari itu bisa kita lihat di sini, jika y tidak sama dengan t, maka kita akan mencari bobot baru dan juga bias baru. Yang dimana rumus bobot baru itu adalah bobot lama ditambah learning rate dikalikan dengan T dikalikan dengan X-nya. Ini kita akan memperbarui bobot dari W1, yang dimana bobot lamanya yaitu 0. Ini kan, bisa kita lihat sini bobot lamanya yaitu 0. Ini 0. Terus learning rate-nya yaitu 0,8 dikalikan dengan kelas targetnya yaitu T1 dikalikan 1 dikalikan dengan X-nya, X1 yaitu 5. Kita akan mendapatkan bobot barunya yaitu 4 untuk W1, dan untuk W2 yaitu sama aja, bobot lamanya yaitu 0 ditambah learning rate-nya 0,8 dikalikan dengan kelas T-nya yaitu target kelasnya yaitu 1 dikalikan dengan X2 yaitu 6. Kita akan mendapatkan 4,8 untuk bobot W2 yang terbaru. Terus untuk bobot bias yang baru, kita akan menggunakan rumus ini. Yang dimana untuk bias barunya yaitu bias lama ditambah learning rate dikalikan dengan T. Bias yang lama itu kan 0 kan, sini. Berarti 0 ditambah learning rate 0,8 dikalikan dengan T yaitu 1. Sehingga bias barunya itu 0,8. Ini kita akan gunakan untuk data berikutnya, yaitu data kedua. Di sini data kedua yaitu 6, X1-nya 6, X2-nya yaitu 6. Sehingga kita dapetin Y-nya, yaitu B-nya yang sebelumnya ini kan 0,8 kan. 0,8 ditambahkan dengan W1-nya yaitu 4. 4 dikalikan 6. Ini bias yang terbaru, bias ini. 4 ini bobot W1 yang terbaru yaitu 4 dikalikan dengan X1 yaitu 6 di sini ditambah W2 yaitu yang terbaru ya yaitu 4,8 dikalikan dengan 6 juga di sini untuk X2 nya sama dengan 6, sehingga kita akan mendapatkan 53,6. 53,6 ini kan dia lebih besar dari si 0,5 kan. Maka dari itu dari fungsi aplikasi ini maka kita dapetin Y-nya itu sama dengan 1. Y sama dengan 1. Di sini target kelasnya sama dengan 1 kan. T-nya sama dengan 1. Maka dari itu tidak ada error yang terjadi untuk data kedua. Maka dari itu, di sini ya, kalau tidak terjadi error, maka bobotnya tidak berubah. Bobot dan biasanya tidak terjadi perubahan. Maka kita akan tetap gunakan bobot sebelumnya dan bias sebelumnya, yaitu W1 sama dengan 4, W2 sama dengan 4,8, dan B-nya itu sama dengan 0,8. Kita lanjut ke data ketiga. Data ketiga di sini untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4, dan P-nya itu sama dengan min 1. Ya, 1, 4, dan min 1. Ini B-nya itu sama dengan 0,8 ya, di sini. W1-nya sama dengan 4, W2-nya sama dengan 4,8. Terus untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4. Ini kita hitung, kita mendapatkan hasil 24. Untuk 24 ini kan lebih besar dari 0,5, sehingga kita akan mendapatkan Y-nya itu sama dengan 1. Ini terjadi perbedaan kan. Jadi Y-nya itu tidak sama dengan T. Maka akan terjadi error. Maka akan terjadi error ya. Oleh karena itu kita akan memperbarui nilai
bobotnya dan juga nilai biasnya, yang dimana kita dapatin dengan rumus ini, bobot lama ditambah dengan learning rate dikalikan P dikalikan dengan X-nya. Untuk bias, yaitu bias lama ditambah learning rate dikalikan dengan P-nya. Sehingga kita dapatin di sini untuk W1-nya atau bobot yang ke-1, bobot yang lama yaitu kan 4 dikalikan dengan learning rate-nya 0,8 dikalikan dengan T-nya ini yaitu min 1 dikalikan dengan si X1 ini yaitu 1. Kita mendapatkan hasil 3,2. Untuk W2 bobot yang lama yaitu kan 4,8 ditambahkan learning rate yaitu 0,8 dikalikan dengan target kelasnya yaitu min 1 dikalikan dengan si X2 yaitu 4, sehingga kita akan mendapatkan hasil 1,6. Dan untuk bobot bias barunya yaitu bobot yang lama itu kan 0,8 kan, ini 0,8 ditambah dengan 0,8 dikalikan dengan P, ini learning rate 0,8 dikalikan dengan target kelasnya yaitu min 1, sehingga kita akan mendapatkan bias yang terbaru yaitu 0. Bobot yang terbaru ini dan juga bias yang terbaru ini kita akan gunakan pada data keempat ini. Data keempat ini X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan 2, dan target kelasnya atau T-nya sama dengan min 1. X1 nya sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan T-nya sama dengan min 1. Kita cari Y-nya lagi. Dimana B-nya ini sama dengan 0 kan. Ini yang terbarunya, ada terbarunya. Terus W1 itu sama dengan 3,2 dikalikan dengan X1 yaitu 3 ditambah W2 yaitu 1,6 dikalikan dengan X2 yaitu 2 sama dengan 12,8. Maka Y-nya sama dengan 1 kan, karena lebih besar daripada 0,5 yaitu thresholdnya 0,5. Sehingga terjadi perbedaan, kita akan memperbarui bobotnya lagi. Ini dimana W1-nya ini sama dengan 3,2 ditambah 0,8, 3,2 bobot yang lama, ini learning rate-nya, kita kalikan dengan target kelasnya, yaitu min 1, dikalikan dengan X1, 3. Sehingga kita akan mendapatkan bobot yang terbaru adalah 0,8. Terus ada W2, itu sama dengan 1,6, yaitu bobot yang lama, dikalikan dengan 0,8 learning rate-nya, dikalikan dengan min 1, yaitu target output-nya, dan dikalikan dengan X2, yaitu 2, sama dengan 0. Bobot bias terbaru, kita akan dapatkan 0 ditambah learning rate 0,8 dikalikan min 1, sehingga akan mendapatkan min 0,8. Ini kita akan gunakan lagi pada data selanjutnya. Ini kan sudah selesai kan ya, ada semua datanya, 4 data. Ini sudah selesai semua untuk epoch 1. Dari keempat data ini terjadi error ada 3 untuk data ke-1, data ke-3, dan data ke-4, sehingga total errornya sama dengan 3. Kita akan lanjut ke epoch kedua. Untuk epoch kedua, untuk data pertama, ini kita lanjutin, kita gunakan nilai bobot dan biasnya dari sebelumnya. Itu min 0,8 ditambahkan 0,8 dikalikan dengan X1 ditambah 0 dikalikan dengan 6, sehingga kita dapat 3,2 yaitu Y-nya sama dengan 1. Ini tidak terjadi error, maka tidak terjadi perubahan untuk bobotnya. Terus kita lanjut ke data kedua, B-nya ini sama dengan 0,8, min 0,8 ditambah learning rate-nya, ditambahkan bobot W1 yaitu 0,8 dikalikan X1 ditambah bobot kedua yaitu W2 yaitu 0 dikalikan dengan X2, sehingga kita dapatin 4. Maka Y-nya sama dengan 1 karena Y-nya lebih besar daripada 0,5. Ini tidak terjadi error, maka bobot tidak berubah. Terus kita lanjut ke data ketiga, untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4. Ini kita akan dapetin hasilnya 0. Nah, ini terjadi perbedaan yaitu 0 dan min 1. Maka kita akan memperbarui bobotnya, yaitu 0,8 ini bobot lama, kita tambahin learning rate dikalikan dengan target kelasnya yaitu min 1 dikalikan dengan X1 yaitu 1.
Sehingga kita akan dapetin untuk W1 yang terbaru adalah 0. Dan untuk yang W2, itu bobot lama yaitu 0, ditambahin 0,8. 0,8 ini learning rate-nya dikalikan dengan target kelas, min 1 dikalikan dengan X2, yaitu 4. Sehingga kita akan dapetin untuk W2-nya itu sama dengan min 3,2. Dan untuk bias yang terbaru, itu min 0,8 ditambahkan 0,8 dikalikan min 1, sehingga ada kita dapetin min 1,6. Kita lanjut ke data keempat. Ini kita akan gunakan untuk data keempat ya, bobot yang terbaru ini. Kita akan gunakan untuk data keempat. Untuk data keempat ini, kita dapetin Y-nya sama dengan min 8. Sehingga Y-nya itu sama dengan min 1. Karena min 8 itu lebih kecil daripada min 0,5. Ini tidak terjadi perubahan, tidak terjadi error. Maka dari itu, bobot dan bias tidak berubah. Ini kita akan gunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu epoch ketiga. Ini kita lanjutin sampai nggak ada error. Kita sebagai contoh, kita akan sampai ke epoch kedua aja, karena ini bakal banyak epochnya. Terus epoch n, itu kita ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada epoch tersebut sama dengan 0. Yang dimana pada epoch tersebut tidak ada error yang terjadi pada epoch tersebut. Terus komputasi akhir. Untuk proses komputasi dapat dihentikan apabila dalam satu siklus epoch hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, yaitu tidak terjadi error. Maka hasil akhir akan didapatkan nilai W1, W2, dan juga B-nya, sehingga kita dapatin garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 itu memenuhi pertidaksamaan W1 dikalikan dengan X1 ditambah W2 dikalikan X2 ditambahkan dengan B, yaitu lebih besar daripada 0,5. Dan juga garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan, yaitu W1 dikalikan dengan X1 ditambah W2 dikalikan X2 ditambahkan dengan B yang lebih kecil dari min 0,5. Oke, sekian untuk materi kali ini. Jika misalkan pembahasannya kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke asdosnya, baik melalui PC atau dari grup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya sampaikan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.